Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizwan Tripenta Sitohang. Saya dari program studi agribisnis. Saya mahasiswa program studi agribisnis Universitas Terbuka semester 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berkaitan dengan tugas metode penyuluhan pertanian. Di sini PPT saya berjudul Penerapan pengelolaan hama terpadu pada tanaman padi. Yang menjadi slide kedua ialah tujuan dan sasaran masalah dalam agribisnis. Nah, di sini tujuan penyuluhan ialah meningkatkan pengetahuan petani tentang bagaimana caranya mengelola hama terpadu. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida dan kimia kepada tanaman padi. Dan tujuannya satu lagi adalah meningkatkan produktivitas usaha tani. Dan masalah yang dihadapi para petani di Ubung ialah serangan wareng pada batang coklat, serangan penyakit blast, pemupukan belum berimbang atau belum seimbang, kurangnya pemahaman tentang penyuluhan tentang bagaimana metode pengelolaan hama terpadu. Slide berikutnya ialah bagaimana penyuluhan pertanian dan demonstrasi cara penyampaiannya kepada petani. Yang pertama, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi petani. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani, sikap dan keterampilan petani. Nah, di sini penyuluhan, saya sebagai penyuluh memperagakan secara langsung bagaimana praktek pengendalian hama sehingga petani mudah untuk mengerti dan memahami. Karena apa? Karena petani lebih mudah memahami materi yang disampaikan melalui praktek langsung. Nah, kendala apa yang dialami petani padi di Desa Ubung di hasil dari penelitian saya, observasi saya, beberapa tantangan dan kendala petani padi Desa Ubung adalah serangan hama, serangan ulat pada batang coklat, dan ada penyakit blast, dan di mana pemupukan itu belum seimbang, dan penggunaan pestisida secara berlebihan. Karena itu sangat diperlukan PHT atau pengelolaan hama terpadu sebagai solusi di masa depan. Nah, di sini penjelasan singkat tentang pengelolaan hama terpadu ya. Pengelolaan hama terpadu adalah pengendalian hama yang menghubungkan berbagai teknik pengendalian secara ramah lingkungan, di mana metode ini sangat memperhatikan tentang kelestarian lingkungannya. Ada tahap-tahapnya, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menekan populasi hama, kita mengurangi jumlah hama secara efektif, bagaimana kita menjaga ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan sekitar, dan bagaimana kita mengurangi pestisida kimia. Jadi kita lebih menggunakan bahan-bahan yang organik ya. Nah, ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan kimia. Pertama sekali, sebelum melakukan itu, kita identifikasi apa saja hama dan penyakit utamanya. Yang pertama, saya mengidentifikasi di pertanian Ubung itu yang pertama itu ada wareng batang coklat. Ia berupa ulat ya, dimana ulat ini berwarna coklat. Dia selalu menyerang batang padi, menyebabkan tanaman menguding pada padi, dan yang pastinya mengurangi hasil panen. Yang kedua adalah penyakit blast. Penyakit blast ini apa? Ya, ciri-cirinya dia bercak berbentuk belah ketupat, tapi berwarna coklat. Ini menyebabkan pertumbuhan tanaman padi terhambat. Nah, dampak yang sangat signifikan ialah menurunnya produktivitas padi. Nah, apa sih solusi yang kita temukan terhadap observasi tersebut?
Di sini kita menemukan solusi yang tanpa melibatkan bahan kimia ya. Ini hanya bahan organik. Di sini kita menemukan pestisida nabati yang merupakan solusi alami dan ramah lingkungan. Apa saja bahan-bahannya? Bahan pembuatannya ialah daun nimba, bawang putih, cabai rawit, dan air dan sabun cair. Keunggulannya murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan. Bagaimana cara kita membuat pestisida tersebut? Ada beberapa langkah ya. Kita mencuci bahannya terlebih dahulu, haluskan bahannya. Kemudian setelah kita haluskan, kita saring, kita ekstrak bahan tersebut. Ekstraknya kita campur dengan air, kemudian kita tambah sabun. Nah, itu bahan sederhana akan menghasilkan pestisida nabati yang efektif ya, murah, aman bagi kelestarian lingkungan. Berikutnya ada juga perangkap hama. Ini berupa yellow streak trap, yaitu jebakan yang berwarna kuning, di mana warna kuning kontras sangat menarik perhatian bagi serangga, sehingga serangga akan, sebelumnya kita udah taburi di yellow strip ini, kita taburi lem perekat, sehingga para serangga akan menghampiri warna yang menarik, sehingga dia terjebak, dan itu solusi yang efektif dan kelestarian lingkungan untuk hama padi ini ya. Kemudian ada light trap atau jebakan cahaya. Jadi kita buat berupa lampu yang menarik perhatian serangga, sama seperti yellow trap. Lampu ini merupakan ya sama, menarik perhatian. Ini mudah dibuat dan ramah lingkungan dan tidak menguras isi dompet Anda. Berikutnya solusi yang harus kita terapkan adalah pemupukan yang berimbang. Harus seimbang dengan kelestarian lingkungan. Nah, jenis pupuk urea contohnya dosisnya 200 kilo per hektar. Pupuk SP 100 kilo per hektar dan KCL-nya 75 kg per hektar. Apa saja manfaat dari pemupukan berimbang ini? Kita dapat mengefisiensi penggunaan pupuk meningkat, produktivitasnya meningkat, mengurangi pemborosan pupuk, pertumbuhan tanaman semakin optimal, dan pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. Nah, yang terakhir adalah hasil dari observasi, hasilnya, manfaatnya, dan kesimpulannya. Di sini saya persingkat untuk menghemat waktu ya. Manfaat dan kesimpulannya ialah ini dapat mengurangi pestisida kimia, metode yang tadi di atas seperti yellow trap, light trap, dan pemupukan seimbang. Nah, kita dapat mengurangi pestisida kimia, itu adalah manfaatnya. Manfaat yang lain adalah meningkatnya hasil panen. Kita dapat menekan serangan hama. Kita dapat juga mengurangi biaya produksi. Dan yang pastinya yang terakhir, yang paling penting adalah menjaga kelestarian lingkungan, di mana kita bertani untuk bertani berkelanjutannya. Dimana kalau kita menggunakan bahan kimia kebanyakan, itu hanya memberikan keuntungan yang sesaat, tidak untuk masa depan, tidak untuk keberlangsungan pertanian.